Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rohimi. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan mengenai konsep operasional perbankan syariah. Yang pertama yaitu pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah itu adalah sistem keuangan berbasis Islam yang mengutamakan prinsip-prinsip moral dan etika. Sistem ini mengendalikan dan mengelola aset keuangan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, apa saja sih konsep operasional perbankan syariah itu? Di sini ada yang pertama, sistem keuangan berbasis Islam. Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dan kemudian kedua, melarang riba, gharar, dan maisir. Perbankan syariah melarang praktik bunga atau riba, ketidakpastian gharar, dan perjudian maisir dalam transaksi keuangannya. Kemudian ada menekankan prinsip bagi hasil. Sistem yang bagi hasil yaitu profit sharing merupakan inti dari perbankan syariah, di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Tiana Ramalia. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada 3 prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama itu ada keadilan, yaitu menekankan kesetaraan dan fairness dalam setiap transaksi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua ada transparansi, yaitu proses dan informasi transaksi harus transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu bank syariah bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah. Selanjutnya, di sini ada produk-produk perbankan syariah. Yang pertama ada simpanan. Nah, simpanan ini berupa tabungan deposito dan investasi berbasis bagi hasil. Yang kedua ada pembiayaan. Nah, yaitu kredit pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Yang ketiga ada lain-lainnya, yaitu asuransi syariah transfer dana dan layanan perbankan digital. Selanjutnya saya Mawarda Gisnamani akan melanjutkan tentang penghimpunan dana masyarakat. Itu dibagi dengan 3. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan ini adalah masyarakat menyimpan dana dengan skema bagi hasil. Yang kedua adalah deposito. Deposito pada bank syariah adalah simpanan dalam jangka waktu tertentu dengan keuntungan yang telah disetujui. Yang ketiga adalah giro. Giro ini adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang dan dapat dicairkan secara tidak tunai dengan pemindah bukuan. Selanjutnya adalah penyaluran dana masyarakat. Yang pertama adalah pembiayaan murabaha, yaitu pembiayaan dengan pembelian barang dari bank dan dijual kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua adalah pembiayaan musyarakah, yaitu kerjasama antar bank dan nasabah dalam suatu usaha dan keuntungannya telah disepakati. Yang ketiga adalah pembiayaan mudrahabah, adalah pembiayaan bank yang memberikan dana kepada masyarakat untuk menjalankan sebuah usaha dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan sebuah kesepakatan. Saya Lisa Veronica Salta. Saya akan melanjutkan tentang sistem bagi hasil. Di sini ada 3 jenis pembiayaan. Yang pertama, murabahah, di mana cara kerja dari murabahah ini bank membeli barang dan menjual kembali dengan keuntungan. Dan cara bagi hasilnya, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kedua jenis pembiayaan yaitu musyarakah, di mana cara kerja dari musyarakah, bank dan nasabah berinvestasi bersama di dalam suatu usaha. Dan cara bagi hasilnya, keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi investasi masing-masing. Dan yang terakhir,
jenis pembiayaan yaitu mudharabah, di mana mudharabah ini cara kerjanya bank itu memberikan dana kepada nasabah untuk menjalankan usahanya, dan cara bagi hasilnya keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, dan bank mendapatkan bagian sesuai dengan perjanjian awal juga. Selanjutnya, peran bank syariah dalam perekonomian. Yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana dengan cara menyalurkan dana kepada sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi. Yang kedua itu mempromosikan keadilan dan etika, di mana cara kerjanya itu melindungi nasabah dari eksploitasi dan ketidakadilan di dalam transaksi keuangan. Yang terakhir itu membangun kesejahteraan masyarakat, di mana caranya itu membantu masyarakat kurang mampu dengan program-program pembiayaan yang sangat terjangkau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tantangan dan peluang perbankan syariah. Tantangan itu ada 3. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah itu sendiri. Kedua, persaingan yang ketat dengan bank-bank konvensional yang ada saat ini. Ketiga, keterbatasan produk dan layanan. Peluang terdapat 3 juga, itu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara Islam, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan syariah, kemudian adalah kesadaran global tentang pentingnya keuangan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari apa yang kami paparkan yaitu perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat, inovasi produk, dan kolaborasi antar lembaga keuangan merupakan kunci keberhasilan dalam masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.